teman-teman penonton yang ada di studio ya, kalian mungkin bingung dari tadi kok studio baunya beda. Gua kasih tahu aja, ini bau rupiah. Karena yang datang hari ini wong sugih. Khusus episode kali ini, biasa kita pakai clip on. Ini kita ada anjing pudel 2 nih. untuk nyambut wong sugih. Wong sugih. Wong sugih. Tapi dulu zaman susah nginep ning base camp. Iya. Bawa koper ke base campku. Ini cerita bener loh. Tak kalau aku yang cerita takutnya sombong. Cerita langsung. Gua tadi ya. Nggak ada kita sambut, nggak ada orang. Gak ada. Itu sambut kita sambut. Orang juga udah tahu lu siapa. Kemarin juga kan rame gara-gara ospek. Emang setiap aku podcast tuh mesti selalu rame. Harus, selalu iya, rame. Di sini iya. harus rame juga. Suwe gak ketemu ya, Mbak? Ya, enggak, saya mau kan ngomong opening toh, wong sugih. Nah, biasanya karena kelakuan dari teman-teman kayak kalian ini yang biasanya habis itu orang pajak telepon. Gara-gara kelakuan kalian gitu. Tapi tadi di perjalanan ke sini, gua searching satu hal. Wes. Comedy Project itu ternyata 2012. Iya, betul. Which is itu 13 tahun yang lalu. Itu project pertama gua bareng sama kalian. Kalau kalian saling kenal jauh lebih lama daripada Lebih itu. lama. Awal malahan. Pertama kali. Awal aku ke Jakarta maksudnya. Sebelum ono acara Antv Seger toh? Apa? Ya, pas itu. Itu acara itu. Oh, Ya, pas itu Seger kedatangan Mae pertama itu acara Seger itu. Yo, Antv. Dari bandara ke Pisangan tuh karpet merah gitu. Kan memang di acara 2009. 2009. apa sih acaranya? Lupa gua namanya. Seger. Oh, namanya Seger doang ya? Iya, awalnya seger terus jadi seger Seger bener. benar. Oh ya, nyinden, cagur, Sketsa. Sketsanya, bener. Iya, Aku sama Ohang. Oh iya, Ohang. Ohang. Iya, betul. Iya. Duh, terus kok bisa nginep di base campnya kalian? Itu karena emang sebelumnya udah kenal sama cagur apa? Enggak, jadi sebelumnya, panjang ceritanya. Jadi awal itu kan aku dikasih fasilitas sama Antv, dikasih hotel. Nah, dikasih hotel itu 9 bulan. 9 bulan aku udah nggak betah lah. Bosen uripe nang hotel terus. Wes akhirnya Terus bendino. ono mamu. Kayaknya namanya di hotel gini terus. Oh, terbalik. Aman. Gini yang dikata dia. Takutnya nggak paham. Yang di rumah. Hotel. Iya. Dia kan sumpek gitu loh. Iya. Nah, pengen kayak yang lain-lain lah, nyoba mau nyewa apartemen gitu. Lan delalae aku kenal sama Nikola Saputra. Keren. Iya, sadurunge aku artis sudah kenal artis sebenarnya. Ini beneran. Beneran. Kok nggak pernah percaya? Ini beneran. Gua aja kaget ya kalau kenal sama Nikola Saputra. Terus Mbak, aku ono apartemen gitu di Sudirman Park waktu itu. Tak silie lah, aku nyileh. Tapi aku nggak iso ya bayar langsung setahun gitu kan, karena masih awal-awal juga kan, duit juga masuknya juga masih gali lubang tutup lubang. Tak bayar per bulan yo entuk ora. Ya wis gak apa-apa, wis dienggo ae wis. Anggo lah, habis itu masuk kok gak ono TV-ne, apartemennya sih oke bagus, kok gak ono TV-ne. Tak protes meneh. Piye apartemenmu apa ora ono TV-ne piye? Atase apartemen Nikola Saputra ora ono TV-ne. Ya wis Mbak, engko tak terke diantar lah nang Antv, neng pas studio Kuningan. Rumpung. Oh, Rumpung. Pas Iya. kita syuting di situ, Oh, diantar lah studio TV-ne. Akhirnya setahun lah di situ. Ternyata udah setahun mau dijual lah sama Nicholas. Mbak, sorry ya, mau tak jual. Ya wis mau nggak mau pindah kan? Pindah. Diusir secara tahalul. Tapi dijual beneran apa enggak ya aku nggak tahu. Wes akhirnya kan belum hafal Jakarta, bingung aduh pindah no ngendi. Kita curhat lah kita kan sering ke poskonya Cagur. Dah ngobrol piye yo Pak ini akhirnya Bang siapa? Bang Bogel, Bang siapa? Andi Bogel, almarhum. Bang Andi Bogel almarhum. Nawarin lah, nek mau ya wes tinggal sini aja dulu tapi ya seadanya. Tapi kondisi base camp kan Bronx banget kan? Iya, ya mau nggak mau lah kita nggak paham. Sampai kamar yang mana?
Di atas. Masih bagus kalau kamar. Loh, Jadi itu garasi. iya kan masuk itu garasi toh. Ya udah disekat aja. Oh iya di garasi ku. Di garasi itu. Jadi kalau bangun tidur itu ngene-ngene ki ireng. Serius. Oh tak pikir kan kalau base campnya Cagur kan gue pernah kesana juga kan. Itu kan masuk memang garasi, terus baru masuk ada ruangan, sini kantor ada tangga, naik di atas baru kamar. Ya di garasinya itu. Iya sebenarnya di garasi ya. Aku garasi. lali ya. Di bengkel. Oh bukan di base camp, berarti di bengkel. Bengkel mana? Jadi bengkel tempat jauh ya. Bukan ada. Almarhum Yang kan depannya punya ada bengkel. jual keram gerabah-gerabah itu loh. Iya, almarhum kan punya bengkel waktu itu. Nah, di situ ya mungkin Soima tinggalnya di situ. Ya di situ. Jadi Tapi gue kasur mah. bawa pakai kasur. Di situ 3 bulan sambil kita nyari tempat karena belum hafal Jakarta kan. Nah, sama tanya kanan kiri, nyari tempat yang murah juga kan. Akhirnya dapet di apartemen murah gitu kan. Ya wes akhirnya tinggal di situ ke 3 bulan. Di berapa bulan? Setahun. Oh, setahun. Bulan keberapa Koko suamimu jadi bandar? Kita nggak tahu ya, maksudnya sebelum itu kita nggak tahu kabar itu apartemen terkenal yang macem-macem lah. Kita benar-benar nggak tahu, pokoknya kita yang penting bisa tidur, syuting, kerja pokoknya, nggak mikir macem-macem. Lama-lama banyak berita yang perjablean lah, apalah keluar masuk lah, macem-macem lah pokoknya. Wes akhirnya kita pindah ngontrak rumah. Udahlah nggak usah apartemenan gitu kan. Pindah ngontrak di belakang makam pahlawan, ngontrak rumah di situ. Capek kan, pindah sono, pindah sini. Ya Allah, kapan kita punya rumah sendiri gitu. Kecil nggak apa-apa, yang penting buat numpang tidur. Alhamdulillah dapat iklan. Nah wes buat mulai ada rumah. Nah makanya itu alhamdulillah yang pas mereka ngontrak di pas Soima kerja, Koko nggak ikut. Nah, dia bikin mainan truk. Truk ayu. Ditarik pakai tali. Ada rumah Barbie. Benar. Sama rumah Barbie. Jadi Koko suaminya Soima bikin truk kayu. Mamo asistennya yang bikin rumah Barbie. Gitu. Tapi aku mau ndelok Comedy Project 2012 itu. 12 tahun yang lalu itu pertama kali aku kenal sampean. Baru kenal Mas Koko ya nek kono, baru ngerti baru ada temen ngomong bahasa Jawa di lokasi. Segen awalnya ngelihat Soima karena waktu itu kan memang dikenal agak sinden rada gila gitu, terus habis itu di Seger itu performnya luar biasa, akhirnya merembet jadi melejit namanya. Ngerasa nggak Mak saiki tambah tuwek? Ya kan kono ngomong wis 13 tahun ya ternyata. Mikir ngono, Ya kan kalau kita misalnya ngobrol sama anak-anak yang sekarang, ngobrol kita dengerin aja. Asu ya kok. Jadi kayak makanya aku kadang-kadang juga menolak tua ya. Tapi ya tua dengan naturalnya tuh ternyata juga enak kok, kalau dinikmati tuh enak. Tapi akhirnya setelah sekian banyak pencapaiannya sampean ngerasa tambah tuwek tambah tenang uripe, utawa tambah tuwek ndelok anak gede tambah khawatir ya tambah akeh. Ya khawatir tuh pasti terus ada, tapi ya harus mencoba untuk selalu tenang. Bentar. Apa? Kayak ngobrol dibantu nih. Soalnya Rodika. Iya. Enak. Aku masih mbak Yusril ini loh, aku pengen ngomong Jawa. Enak ngomong aja. Lah iki wong Tegal tapi ora Jawani blas lho. Blas ora Jawani. Ya aku jarang ke Tegal. Ya paling ora nek jarang paling ora ya sinau sithik-sithik. Ngono. Dadi nek ngono. Enak ngobrol iki enak. Enak banget ketemu sesama kalau orang Jawa ya, orang perantauan. Tiba-tiba ketemu di satu tempat, ketemu sama-sama orang Jawa, pasti langsung otomatis ngomong Jawa karena lebih enak. Lu kalau ketemu Pak Jokowi juga begitu ngobrol. Sama-sama Jawa. Sama-sama
Jawa. Iya. Kalau ketemu Pak Jokowi kan nggak bisa ngomong yang cucuan, nggak bisa. Iya, nggak bisa dong. Masa gitu. Nggak, soalnya aku gini, Mak. Soalnya aku begini. Nah, gua tapol ya. Dulu waktu masih muda, waktu kita kerja getol gitu ya, pergi pagi, pulang pagi gitu ya. Kan punya bayangan bahwa nggak apa-apa deh gue susah sekarang gitu. Biar nanti makin tua gue tambah tenang gitu, hidupnya udah enak lah gitu. Ternyata ngerasa sekarang makin tua. Makin beban, makin banyak beban. Ya. Kenapa ya di kepala itu berisik banget. Banyak hal-hal yang kita khawatirin gitu. Apa maneh kalau kondisinya kita ngelihat anak udah mulai gede. Lah anakku sing kuliah loro. Si itu saiki wis mulai. Durung kok nak mikir wis duwe pacar, wis duwe calon, itu. Terus engko nikahke, terus duwe putu. Nggak akan selesai. Tugas kita tuh kayak nggak akan selesai, makanya saya tuh berusaha selalu menenangkan diri sendiri. Caranya caranya ya misalnya kalau ada Sampean berdua nih aso ya. Balik lagi ke settingan Jawa. Lo kan dicampur. Iya. Yang penting kan netizen ini tahu dengan bahasa kita, walaupun bahasa Indonesianya medok, yang penting kan tahu. Ya masalah bukan masalah bahasa Indonesia terus medok, enggak. Kalian tetap bahasa Jawa tadi berdua. Ya ora apa-apa sithik-sithik. Sithik-sithik orang sepanjang kali bahasa Jawa. Enggak maksudnya. Lu dari omongan lu tadi terakhir yang gua paham cuma wow. Sisanya gua enggak paham. Tapi Kapan-kapan bikin podcast sendiri aja. Asik. Lebih enak. Ngobrol di AS. Andika Soimah. Wah, banyak musuhnya AS mah. Kok banyak musuhnya? Amerika. Tapi lu relate kan maksud gua gitu. Oh, sangat. Ketika kita ngelihat anak kita tumbuh, kok yang tadinya kita pikir makin tua kita makin tenang, kok makin banyak rasa khawatir. Apakah itu terjadi juga sama Mae? Apalagi anak lu kan dua-duanya cowok. Iya. Soimah. Pasti rata-rata terjadi lah itu sama orang tua ya. Apalagi kita yang mempunyai beban apa ya, yang namanya artis kan bebannya pasti lebih tinggi kan, lebih disorot orang dan berbagai macam. Kalau aku selalu berusaha untuk semua tuh tenang. Ada masalah apa itu semua tak sikapi dengan tenang. Aku nggak mau stres karena kan yang penting kan kesehatan dulu nih dari kita makin tua nih. Kalau kita sehat, pikirannya sehat kan kita mau ngambil keputusan pastinya juga akan sehat gitu. Bismillahnya gitu. Kalau masalah materi kan ya sampai mati mah kita butuh materi gimana caranya bisa gerak aja kan, bisa nyari gitu. Tapi ya masalah kayak beban mikir itu kayaknya memang seumur hidup sih. Tapi sampai kita kekhawatiran Mae misalnya tentang anak, sampean omong kira Oh enggak. Maksudnya enggak sih. Le kowe engko lek wis ngene aja ngene. Oh, kalau yang selalu aku tekankan kok aku wedi ngene awakmu ngene ngono. Yang selalu aku tekankan, kalau dulu kan yang aku tekankan kan kalau mereka masih sekolah kan ojo nakal, ojo narkoba, jangan ikut-ikutan yang nakal-nakal, berteman sama yang baik gitu. Nah, kalau sekarang tahapannya udah beda. Kayak misal nanti suatu saat kalau orang tua muda nggak ada udah gitu-gitu. Nah, anakku tuh paling benci, ibu ini ngapa sih ngomong? Jadi anakku tuh paling benci kalau aku ngomong kan nanti kalau suatu saat kamu udah orang tua udah nggak ada, kamu harus gini-gini, tuh anakku paling nggak suka. Tapi dulu kita waktu orang tua kita ngomong begitu, kita juga nggak suka kan? Rasanya kayak ya nggak harus ngomong begitu sebenarnya. Iya, makanya. Tapi ternyata Pak, secara psikologis itu baiknya diomongin. Karena menurutku gini, karena kan maksudku biar dia langsung harus tahu bahwa kamu itu dua bersaudara, laki-laki, kalian tuh misalnya Aksa nih, kamu akan jadi orang tuanya adikmu. Jangan sampai berantem, jangan sampai rebutan harta, jangan sampai pokoknya ini pokoknya harus selalu rukun. Kamu orang tuanya adikmu. Jadi kalau adikmu gini-gini ya kamu yang tanggung jawab. Pokoknya yang gitu-gitu tuh udah aku omongin. Makanya sampai sekarang tuh misalnya kalau aku ngasih apa, misalnya aku ngasih Aksa misalnya uang 1 juta. Tanpa aku nyuruh, Aksa tuh udah ngasih adiknya 500.
tanpa aku nyuruh. Begitu juga sebaliknya. Biasa aku ngasih Ki adiknya. berbagi, Iya. Tanpa aku suruh, karena aku kan kadang-kadang suka nyoba kan. Ini aku ngasih yang kecil, nanti dia ini kakaknya enggak gitu. Justru malah sekarang kan Aksa kan bisa nyari duit sendiri. Justru kemarin-kemarin dia ngasih jatah adiknya. Oh, sampean gimana ngomongnya? Maksudnya ngajarin ke anak-anak sampai bisa seperti itu? Karena gue juga nyoba ngikutin metode seperti itu. Gue coba ngetes nih, gue kasih Kauki 1 juta. Sama Kauki emang dibagi lagi 500.000-nya, tapi bukan ke adenya. Ke siapa? Ke ibunya. Kata gue balik lagi nih. Udah dapet ibunya nih. Dapet ibunya nih. Harusnya kan ke adenya. Berarti siapa tahu waktu tak kasih itu dibagi juga sama ke ayahnya. Manajemen. Tapi iya. sampean karena Mas Koko siapa yang lebih sering membicarakan hal-hal yang ini kayak gini-gini? Sama anak-anak. Ya apapun, maksudnya kekhawatiran. Kekhawatiran masa depan lah ibaratnya kita, gitu. Kan simpelnya gini, bisa nggak ya kita nututin anak kita nanti sampai ini? Atau bisa nggak ya kita kan bentar lagi anak-anak kuliah, bisa nggak ya masih ngidupin sampai kuliah? Aku nggak mau punya pemikiran bisa nggak ya. Jadi tapi di otakku adalah oh ya nanti aku akan nemenin anak-anakku sampai punya cucu. Jadi aku nggak mau ngomong bisa nggak ya nggak. Oh. Jadi aku mindsetku udah afirmasi positif bahwa lu akan nemenin diri bahwa gua bisa. Gitu. Karena kalau ngomongin nemenin anaknya sampai kuliah kan Aksa juga nggak mau kuliah kan? Iya. Anaknya yang pertama nggak mau kuliah. Tapi adiknya kuliah. Bisnis. Oh bisnis. Makanya aku bilang tadi. Aku Koko suaminya. Dia tahu semua. Iya. Karena nggak ya aku kalau ke Jogja aku pasti sempetin ke tempat Mae kan gitu. Karena pengen ngelihat Wong Sugih tampil apa adanya tuh pas ke Jogja. Ntar gue ceritain juga masalah. Lu tahu gak? Asisten rumah tangga gue pernah digampar sama dia. Gitu. Wah, ntar gue ceritain. Ini kita obrolin ini dulu nih, Mak. Berarti dari kan nih Aksa aja tiba-tiba memutuskan dia nggak mau kuliah, karena dia pengen berbisnis. Itu kan kalau secara orang tua kan konservatifnya kan mikirnya, lah kenapa kan pendidikan penting gitu. Gimana kalian berdua bisa ngehandle itu tuh, kondisi itu? Ya awal-awal pasti aku sama ayahnya juga sempat ribut ya, bahkan mungkin sampai simbahnya juga yo nek iso kuliah tole gitu. Pokoknya rayuan. Sorry, yang pro siapa, yang kontra siapa? Ya nggak ada yang pro lah. Oh. Ya nggak ada yang setuju lah semua. Terus dari yang orang tua, dari keluarga. Ya maksudnya udur-uduran. Apa sih udur-uduran tuh apa sih bahasa Indonesianya apa coba? Udur-uduran itu kayak debat Iya, kayak debat-debat gitulah. Waduh argumen. Oke. Cuman pada endingnya ya yang memang anaknya nggak mau ya gimana kita mau maksa. Tapi oke lah kalau misalnya memang kamu nggak mau kuliah ya tanggung jawabnya berarti memang harus kerja. Minat bisnisnya apa sih, Pak? Dia semua ini sih dia pengen rumah makan, apa aja sih, apa aja yang dia bisa dia mau. Tapi kafe yang di belakang udah mulai jalan? Belum. Dia sampai sekarang tuh masih bingung karena saking banyaknya kafe di Jogja, terus menunya juga. Itu kadang dia tuh masih mau jualan apa tuh yang dia masih bingung sama mikir manajemennya. Karakter sampean karo Mas Koko lek nang anak piye? Nurutin kemauan anak. Maksudnya sampean biasanya gimana? Mas Koko piye? Nah, aku sebenarnya aku los selama mereka bertanggung jawab. Itu aja. Aku nggak mau terlalu ya ada kalanya aku ini kalau misalnya udah mulai teledor, udah mulai geleme dhewe itu aku ngegas. Tapi itu nggak sering sih. Lebih seringnya aku yang penting kamu bertanggung jawab. Apapun yang kamu lakukan, yang penting positif kamu bertanggung jawab dengan keputusanmu. Yen Mas Koko tahu beres. Sebenarnya ya sama juga. Jadi dia punya cara komunikasi sendiri sama anaknya. Kalau aku kan lebih mulutnya yang keblak-blakan kan. Nah mungkin ayahnya punya cara sendiri ngomongnya. Cara masuk ke anak-anak. Ke anaknya beda. Iya. Ini selama karirnya sampean kan Mas Koko selalu mendampingi. Sekaligus jadi manajer tuh. Urusan misalnya lagi perang ngono piye, Mak? Perang apa nih? Misalnya sampean karo Mas Koko lagi perang ning omah. Nang omah, ora nang kasur. Harus dijelasin.
Lu beda cerita. Oh, maksudnya perang, Iya, lagi maksudnya berantem. Lagi berantem. Ah. Biasanya kan di suasana kerjanya piye? Aku alhamdulillah sih semenjak umur 40 ke atas alhamdulillah nggak pernah berantem. Karena aku juga selalu ngomong sama dia, maksudnya ada apapun jangan dibikin besar. Kita udah makin tua. Kalau ada apa-apa sekecil hal-hal kecil dibikin besar itu tambah penyakit. Jadi ya sebisa mungkin ada apapun itu dibikin ringan, dibikin santai, dibikin enjoy karena itu karena itu menurutku ya. Karena itu obat sehat yang paling penting dari segalanya. Menurutku tuh di otak sumbernya. Jadi kalau ada hal-hal kecil yang menurutku nggak perlu difikir, menurutku nggak penting dan diselesaikan sebentar aja sebenarnya bisa, nggak usah dibikin berat. Tapi kan semenjak masuk usia 40, yang sebelum itu sering ribut karena hal-hal kecil yang sering sih enggak, ya ribut ya pastilah namanya rumah karena tangga. gesekannya kan maksudnya di rumah bareng, di tempat kerja bareng, ngurusin rumah bareng, terus ngurusin kerjaan juga bareng kan. Gesekannya juga, irisannya pasti potensi banyak. gesekannya juga banyak toh. Tapi nggak seberat yang orang bayangkan sebenarnya. Karena aku kan santai. Oke, Gimana sih ya? Di antara berdua nih, yang sering banget ngalah kalau lagi berantem siapa? Lu sama Mamo siapa? Lu sama Koko siapa yang sering ngalah? Jadi gini, kalau misalnya kamu tanya aku pasti akan bilang aku sering ngalah. Tapi kalau kamu bilang tanya ke bojoku, pasti dia bilang dia yang sering ngalah. Makanya tuh nggak bisa, memang harus gantian. Tergantung masalahnya apa. Jadi nggak bisa itu kalau siapa yang paling sering ngalah. Aku menurutku juga sering ngalah, cuman mungkin menurut dia yang sering ngalah kan gitu. Jadi nggak bisa egois aku atau dia nggak bisa. Tapi dari awal karir tuh. Dari awal karir karena Mas aku Koko punya. manajeri. Karena aku zaman punya. sindan ya Mas Koko sing iki. Zaman pokoknya setelah nikah ya dia. Tapi kalau sebelum nikah ya masih aku sendiri. Karena kan kalau udah kayak misalnya gua sama bini gua gitu, kita kerja di satu tempat, tapi di rumah abis ada masalah, rasanya di tempat kerja itu kan kita harus profesional, iya, tapi betul. kita tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai nih gitu. Bener. Pasti ada awkward-awkwardnya lah gitu. Enggak sih, aku maksudnya kalau misalnya pun ada masalah ya aku kalau di kerjaan nggak merasa terganggu, profesional aja aku. Itu urusan di lokasi ya di lokasi, di rumah. Nggak akan mengganggu. Itu apa karena usia sampean jauh lebih tua daripada Koko? Jadi enggak juga sih, sama aja dia juga mensikapinya juga sama. Kalau misalnya kita pernah misalnya kita lagi berantem. Terus kita datang ke sini kayak gini kita juga ngobrol nih sama Mas Koko ngobrol. Tahu nggak kalian kalau di rumah berantem? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah gitu kayak gitu. Oh sekarang lagi berantem berarti? Nggak juga. Dia bilang nggak ketara. Jadi nggak pernah ketara, nggak pernah ketebak. Saatnya aku berantem atau enggak itu nggak pernah ketebak sama orang. Jadi yang kita share ke orang itu ya aura positifnya aja. Yang buruk nggak usah kita share ke orang. Itu memang kesepakatan kalian berdua atau terjadi begitu aja berdasarkan waktu? Terjadi begitu aja. Oke. Berarti udah saling memahami lah bahwa karena kalian bekerja bersama. Kalau di rumah mah ya udahlah orang nggak perlu tahu lah ya. Tapi kalau di lokasi kerja kan kadang-kadang orang bisa lihat kok diem-dieman nih kayaknya lagi ada masalah deh. Tapi kalian nggak mau memperlihatkan itu supaya bisa tetap saling support satu sama lain kan. Tapi enak urip ning Jakarta apa enak urip ning Jogja? Kalau enak nang Jogja nek urip ya. Enak Kalau urip Jogja nang dia. Jogja, tapi nek golek duit nang Jakarta. Iku alasan sampean sering bolak-balik. Iya. Apakah itu salah satu cara menenangkan diri versinya Soimah sing? Menenangkan diri nang Jogja. Iya. Kan memang dari awal kan memang konsep hidupku memang tak bikin gitu. Makanya kan sebulan sekali aku harus pulang. Jadi biar nggak terkontaminasi. Karena gue melihat dan ini gue mau tanya sama lu Soimah. Sebenarnya gue pengen nanya tapi belum pernah gue sampaikan pertanyaannya ke lu. Ini yang bikin gue penasaran. Kenapa ya sampai itu? Ya udah sampai. Gua melihat Soimah di Jakarta dan Soimah di Jogja itu seperti dua kepribadian yang berbeda. Di Jakarta gimana di mata lu? Ya Wong Sugih. Kalau di Jogja, Wong Edan. Enggak. Ini dari segi penampilan atau pembawaan? Penampilan gitu. Penampilan dan pembawaan. Maksudnya gini.
Kalau ya di Jogja kalau kita ngobrol juga biaya apa kayak wah tetap gitu. Tapi gue melihat sosok Soimah ya yang Soimah sesungguhnya tuh ketika dia di Jogja. Dengan penampilan dia punya apa sampean apa gedung apa pendoponya gede banget. Andai kalau gue datang ke situ pertama kali dan nggak kenal Soimah yang ngebukain gerbang Soimah pasti gue minta bikinin es teh manis sama dia. Ya dah, gue pakai celana pendek, pakai kaos, rauno makeup, ya kan, rambut seadanya segala macem gitu. Dan itu beda banget sama penampilan dia kayak gini gitu. Emang lu sengaja? Tapi justru itulah hidup yang senyaman-nyamannya ya itu. Betul. Gue paham. Yang di Jogja Gue melihat itu bahwa lu nggak mempedulikan pendapat orang tentang tampilan lu, karena kan kadang-kadang lu juga memperlihatkan itu di YouTube lu atau di YouTube orang yang datang ke rumah lu dan bikin konten sama lu gitu. Maksud gua gimana sih lu bisa tetap ada batasan yang jelas ketika lu di Jakarta sama lu di Jogja tuh dan enggak kan kadang-kadang suka kegerus yang di Jogja kebawa ke Jakarta kebawa dari Jakarta ataupun sebaliknya. Ini lu kayak dua orang yang berbeda. Karena kan memang kalau di Jogja itu kan untuk istirahat. Kalau di Jakarta tuh mindsetku tuh kerja. Mindsetnya tuh udah kerja. Tapi kalau di rumah tuh mindsetnya nggak kerja, jadi bebas. Udah nggak mau mikir apa-apa. Bahkan waktu itu kalau pas pulang ke Jogja off-air aja nggak tak ambil. Bener-bener menikmati sesuka-suka aku. Meskipun ratusan juta. Iya. Tapi maksud gua gini, kalau misalkan lu pernah lihat di Instagramnya dia kalau nggak salah, entah dia atau Koko gitu, waktu mereka jalan-jalan ke luar negeri. Kemana ya, Hong Kong apa Jepang apa mana ya? Yang mereka beli oleh-oleh atau Singapura itu yang aku sugi, yang aku gotong. Di Singapura itu. Maksudnya ya kan dia udah artis papan atas gitu. Ke Singapura belanja gotong sendiri di kepala gitu kayak orang belanja di mana gitu. Iya. Itu karena tempatnya orang nggak ada yang kenalin lu atau ada yang kenal ya TKW gitu, pasti. Ada yang kenal lah 1-2 lah. Cuman maksudnya gini, itu kan lagi liburan, terus aku bawa keluarga, bawa adikku juga, bawa asisten juga. Maksudnya ya kita menikmati, kayak kita bayangannya itu sama aja. Kita bayangannya tuh kayak habis belanja dari Bringharjo. Wes ngono. Jadi orang kita juga nggak beli barang branded kan. Kita belanjanya waktu itu di mana tuh yang Singapura yang terkenal di Orchard, di mana tuh? Apa? Pokoknya di pasarnya sana lah. Iya. Jadi ya wes kita mensikapinya ya kayak kita habis belanja di Bringharjo. Gitu. Kalau misalnya orang Singapura belanja ke Malioboro kan di Bringharjo. Nah, kalau aku ke Singapura kan belanjanya di sana. Jadi ya sama aja aku mensikapinya. Memang gue ya sebagai perantau sampai hari ini dia masih ngerasain hidup di Jakarta emang tingkat stresnya tinggi banget gitu. Ibaratnya kita buka pagar aja udah turun ke jalan tuh rasanya kayak di jalan tuh perang gitu. Karena pemandangan di jalan itu semua orang dengan ego dan kepentingannya masing-masing. Saling sodok apa. Jadi kayak di jalan tuh rasanya kayak bukan menikmati perjalanan tapi kayak lagi perang sama orang. Hawanya kan kemprungsung gitu loh. Tahu kemprungsung kan? Hawanya tuh gitu. Dan karena kenapa aku sepede itu ya? Maksudnya untuk hari-hariku dengan gayaku, dengan dandananku sepede itu karena menurut keyakinanku, semua artis tuh kalau polosan ya sama kok kayak aku gitu. Iya sebenarnya. Kalau mau semua nggak gengsi ya. Kalau mau jujur ya. Kalau mau jujur, toh aku juga punya keyakinan kalau aku didandanin cantik juga kok, maksudnya nggak kalah sama mereka. Toh kalau misalnya aku mau yang gimana aku operasi lewat semua gitu. Ada sombong. Maksudnya sombongnya gini. Makanya aku pede. Tapi di Jakarta kan memang ya kalau lu tadi menilai dari segi penampilan ya, Soimah kalau di Jakarta mungkin lebih kelihatan lebih dandan apa segala macam. Di Jakarta tuh gimana ya, kita ketemu orang tuh penampilan tuh emang dinilai sih Pak sama orang. Ya makanya yang di awal-awal aku beli tas branded sama Deswita, aku nggak dianggap dikira Deswita yang beli kan? Iya. Nah, karena waktu penampilanmu. Karena itu waktu awal-awal rasanya kota ini kayak mengintimidasi gitu loh, orang-orangnya apa segala macam, cara pandang terhadap orang lain tuh emang pertama ya pasti penampilan. Makanya kita kadang-kadang mau meeting, mau apa, mau hanya ketemu. Kan kadang-kadang kita secara nggak sadar pengen memberi impresi bagus ke orang lain gitu.
Kalau gue lagi pulang kampung di sana mau jalan kemana juga ya udah. Padahal aku lebih seneng gini loh Pak. Kalau misalnya kita ketemu klien atau ketemu siapapun, ketemu orang-orang penting, maksudnya ya pengenku tuh memperlihatkan aku aslinya kayak gini dulu nih, aslinya nih. Jadi nanti orang itu nanggepinnya seperti apa? Apakah menyepelekan atau responnya baik dan bla 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 bla. Sukanya kan suka menilai orang dari fisik dulu kan. Lah aku tuh pengennya buat orang kecewa, bikin orang itu kecewa, tapi nanti ketika kerja dia puas gitu. Jadi jangan suka menilai orang dari awalan atau fisik atau penampilan gitu. Malah jadi, tertipu pada akhirnya penampilan awalnya bagus, tapi ternyata kerjanya nggak profesional gitu. Tapi ya raiso mah, iku wis dadi sak paket ya. Itu kan awal pemikiran awal-awalku ketika di Jakarta. Ternyata di Jakarta nggak bisa. Tapi tadi ngomongin masalah operasi emang ono niat sampean? Belum. Maksudnya angan-angan delok karena maksudnya teman kita seprofesi yang operasi kan udah mulai banyak. Kadang-kadang sampean tertarik nggak untuk? Enggak. Aku udah ada banyak penawaran sampai gratis, semua fasilitas gratis. Aku mau operasi apa aja gratis, udah banyak. Katanya mau operasi zebra, nggak jadi. Tapi dengan Soimah punya modal dan dikenal orang, suka tampil apa adanya, justru ini jadi modal yang baik kalau misalnya Soimah mau terjun ke dunia politik. Enggak ah. Sampean enggak. Tapi tawaran mah ada. Tawaran mah mengalir. Tapi enggak, karena gini, maksudnya otakku tuh nggak mampu lah untuk ke situ. Aku harus sadar diri, nggak mau ketika. Tapi kadang-kadang yang dibutuhin kan bukan hanya pinternya, Mak. Terus apanya? Tapi mau melayaninya. Enggak. Melayani suami sampai dengan baik. Melayani apa? Beda kan melayani masyarakat sama melayani suami. Aku melayani suami juga nggak baik-baik amat. Aku jadi istri juga nggak yang sempurna gitu. Jadi maksudnya enggak lah untuk ke situ. Belas. Tertarik. Belas. Enggak mampu aku. Takut. Kalau aku punya uang ratusan triliun baru aku mau. Karena udah nyaman hidupnya. Bukan, ya maksudnya biar nggak korupsi. Tapi di daerah sampean apa daerah tempat lahirnya sampean nggak pernah ada usungan bahwa ini putri daerah? Pernah. Terus sampean nolak itu ya? Nggak aku temuin. Soalnya nanti kalau ditemuin terus foto, nah udah jadi berita. Orang nggak ditemuin aja udah fotoku udah di mana-mana. Jadi berita yang sanggulan, ya ini calon bupati mana, udah gitu. Dia ngambil dari mana, dari IG, dari mana gitu. Oh, tapi yang ditakutin korupsinya. Satu korupsi, dua nggak amanah, tiga otakku belum mampu. Macam-macam lah banyak. Berarti sampean wis memutuskan bahwa aku seumur hidupku selagi mampu akan mendedikasikan hidupku ke dunia seni. Iya. Wis, patok seni. Wis. Tapi kita nggak pernah tahu ya kedepannya seperti apa, karena sebenarnya pengen membuat orang banyak bahagia itu juga sebenarnya pengen banget. Kadang kalau ngomongin apalagi kondisi kayak gini tuh ngomongin kesedihan masyarakat kayak sekarang tuh sebenarnya sedih, pengen nangis juga. Cuman apa yang bisa aku lakukan gitu. Tuh kan udah pengen nangis. Karena apa yang dirasakan itu sama yang kita rasakan. Bayangin kita punya stempel sebagai artis aja bisa merasakan sesakit itu. Apalagi orang-orang kecil di bawah. Aku nggak bisa bayangin sih. Siapa tahu ini panggilan hati, Mak. Sampean punya empati. Iya, tapi nggak lewat cara kok jadi itu. Kok jadi ini ya? Tapi maksudnya nggak. Aku belum tahu apa yang harus aku lakukan, belum kepikiran aku harus ngapain, karena aku punya gaya bicara yang kasar, yang nggak bisa diterima semua orang. Jadi kalau misalnya aku jadi pejabat atau jadi DPR, wah bahaya dengan mulutku ini. Yang tujuanku baik, belak-belakan langsung to the point, yang penting kerja, yang penting apa selesai. Tapi kan nggak semua orang bisa menerima itu juga. Tapi kalau konteksnya pekerjaan, kan kayak Pak Ahok kan juga sama kan? Ya kalau Pak Ahok kan pendidikannya tinggi lah, aku pendidikan apa? Nggak nyampe. Kan juga tinggi, kan kuliah juga. Iya, tapi kan nggak selesai juga. Oke. Nggak sampai selesai. Ya tapi kan sempat kuliah kan? Iya. Ya jelas nggak ada ijazah kan? Ya iya kan jelas nggak ada ijazah. Iya dong. Ada respon
Anda suka bikin bahaya nih. Iya. Padahal Kita niatnya nggak mau ke situ loh tadi. obrolan kita biasa loh. Respon kalian yang bikin bahaya loh. Iya. Terus cara mengelola hasil jeripaya nih sampean selama kerja Mas Koko sing muterke mikirne kan ada istilah kan jangan menaruh banyak telur di satu keranjang yang sama. Kan hasil jeripaya sampean selama ini berkarir ngelola gue piye? Kan semua hasil keuangan, semua hasil aku kerja kan ke rekeningku semua. Oh, sampean sing nyekel duit? Oh, Menteri Keuangan di Oma. Menteri Keuangan. Jadi terus mengalokasikan niku ya kan invest ngono apa? ya kalau cukup buat invest karena kan gini loh Pak. Kan seperti sampean kan makin tua kan bayangannya makin tenang karena kita mudanya kerja kadang kita sampai tua sebenarnya apa sih yang terus duit kok kayak kurang terus. Iya, kenapa ya, duit Mak, kok kayak kurang kenapa terus. Ya, Mak, ya? Kok semakin kita kesini semakin kebutuhan kok nggak selesai terus nambah terus. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kayak uang tuh kayak keluar masuk tok. Jadi kadang-kadang kita mau nabung aja tuh susahnya minta ampun kalau misalnya memang nggak yang kerjanya itu nggak yang lancar banget itu. Jadi kan karena namanya kita kayak misal kita COVID, terus misalnya nggak ada program lama, ya kan mesti itu akan terkikis kalau kita nggak punya usaha lain, ya kan? Iya sih. Ya jadi ya tambal sulam Tapi tambal bener sulam loh, gitu. itu perasaan itu bener loh. Dulu ya, mungkin di awal-awal karir, wah suatu saat gue punya uang segini, happy kali ya. Begitu udah nyampe, cet gitu, rasanya kayak wah akhirnya pencapaian. Tapi udah itu belum nyampe juga pencapaiannya. kosong gitu maksudnya. Ada target baru nyampe kosong gitu maksudnya. Makanya akhirnya aku sekarang mensikapinya gini Pak. Apa ya? Ada nggak ada, pokoknya dibikin rileks, dibikin tenang, toh. Lah juga itu aku sing randuwe carane, Mak. mungkin Iya, harus menemukan titik ini kali karena aku Mencukupkan juga diri ora saya mah. Mencukupkan diri. apa mungkin karena pola hidupku beda sama pola hidup sampean. Pola hidup sampean piye? Misal apa ya? Aku punya duit sama nggak punya duit makanku sama. Pakai tangan kan. Lele. Yang dimakan dong. Yang dimakan dong. Soalnya Andika kalau punya duit pakai tangan, kalau nggak punya duit pakai sikut mungkin. Gaya hidupku sehari-hari, cara berpakaian, terus aku kemana-mana naik motor, terus aku makan itu nggak yang makan di emperan, nggak bermewah, nggak jijik, nggak apa. Terus aku melakukan pekerjaan apa yang ngepel apa itu dari dulu sampai sekarang aku mengerjakan itu tuh dengan nyaman. Jadi kalaupun nggak ada uang, kalau misalnya aku mau makan itu ya orang nggak akan mengira kalau aku nggak ada uang karena memang pas ada uang ya makanku ya sama. Oh, iya. Jadi orang tuh kadang nggak tahu kalau misalnya pas kondisi aku nggak punya uang. Ngertinya sok imah ki sugih, tapi nggak aku aminin nggak apa-apa. Toh kalau aku ngomong juga emang kalian mau bantu nggak kan, gitu kan. Jadi ya wes kalau misalnya orang ngiranya gitu ya aku aminin. Gitu jadi sesantai itu sih aku udah sampai ke titik itu Pak Dika. Nah aku beberapa tahun belakangan ini udah mulai merubah Mak. Dulu zaman awal-awal megang duit rasanya kok pengen menter, pengen. Tapi makin kesini tuh makin aku juga pernah melewati OKB itu juga pernah. Nah sekarang ternyata aja misal artine. Iya, sekarang aja misal mobil tuh. Nih aku di Jakarta nih ya, siapa sih artis yang mobilnya enggak bagus, semua bagus kan? Aku sampai sekarang bertahan Innova. Dah, aku Veloz. Lebih bawah lagi. Karena kalau kemarin beli Velfire, beli apa, ntar dijualnya kemarin aku dijual laku 300 juta. Kayak terus pajaknya juga Gede. nyicilnya panjang, pajaknya gede, dijualnya harganya segitu. Kayak belinya kita 1, duitnya kan kayak kita kerja kayak habis aja itu berapa tahun udah habis. Jadi sekarang tuh udah mulai ini mau terserah mau yang lain mau mobil apa udah yang penting kan cuma buat ke studio aja sesuai fungsi ya. Nggak yang mau menter-menteran. Sekarang juga nggak pernah beli barang branded juga nggak pernah. Toh udah punya udah cukup. Terus apa ya
berlian-berlian udah nggak pernah. Udah nggak pernah beli, aku udah kapok, apakah itu sebenarnya dipengaruhi sama ya sosial media? Kita jadi terlalu gampang lihat hidup orang. Jadi rasanya kayak gampang pengen di fase-fase itu dulu mungkin gitu kali ya. Kalau dulu tuh aku awalnya kan ingin menghargai klien, Pak Dika. Misal kita di job off air atau ketemu, misal kita off air dibayar ratusan juta, masa kita nggak pakai apalah ya, pakai tas apalah ya, yang branded yang apa gitu. Pokoknya sebenarnya awalnya ke situ, ingin menghargai wong dibayar mahal, masuk penampilannya yo ngono. Awalnya gitu. Cuman kan harus ganti-ganti. Nah, itu yang bikin ini kan. Ada penonton tadi bisik-bisik, wah Soema dibayar ratusan juta. Iya, memang iya. Iya. Tapi memang itu nilai yang sangat mungkin sih untuk dibayarkan ke seorang entertainer. Tapi memang ya mungkin ini fase kali ya, Maya. Fase sama ini sih, yang ya gue pun mengalami hal yang sama ya. Cuma gue sadar berapa kali juga gue bahas sama istri gue, kesadaran diri gue bahwa emang nilai uang sekarang tuh kayak nggak ada artinya. Iya. Gitu. Kalau dulu mungkin kita punya 1 juta, berasanya kita bisa beli apapun barang yang kita mau gitu kan. Sekarang sejuta nggak nyampe emas 1 gram. Iya. Ya kan? Selain nilai rupiahnya memang betul ya, itu. tahun ya. Makanya karena nilai-nilai uang kita sendiri seperti lu beli belanja bulanan misalkan biasa segini, sekarang segini. Jadi kayak kita ngeluarin uang segitu tuh berasanya kita udah capek banget kerja, tapi kok kayak nggak bisa nabung. Iya. Ada momen-momen kayak begitu memang. Emang Makanya harus pinter-pinter. Kan, kadang-kadang kalau kita gajiannya gede, kita honornya gede, tapi yang kita keluarkan untuk kebutuhan syuting, untuk kebutuhan apa itu kan gede juga. Betul. Jadi orang yang dinilai kan orang lihatnya itu kan mentahnya kan. Wah, iki bayarannya sakmene iki duitnya sepiro ya, duitnya nggo bantalan. Dia nggak tahu pengeluaran kita juga gede untuk apa namanya? Proses pas kita syuting, pas kita kerja, pas kebutuhannya apa aja kan mereka nggak pernah tahu. Apalagi, kita beli 1 lipstik aja bisa hampir 1 juta satu. Sedangkan lipstik harus semua warna harus ada, itu baru lipstik. Tapi kadang-kadang Pak, iya gitu kalau untuk cewek ya. Kalau kita misalnya tiba-tiba keluar dari Jakarta gitu ya, terus misalnya kita ke Jogja atau Semarang atau kemanapun lah yang ibaratnya kotanya nggak sehektik ini, kita nggak mikir kerjaan, rasanya hidup tuh baik-baik aja gitu. Iya, makan aja, hidup-hidup aja. 15.000 kita kenyang gitu, rasanya kayak kok hidup enak ya, kita bisa menikmati waktu rasanya jadi lambat. Aku sempat off setahun kan, yang kemarin tuh Indosiar belum ada kerjaan tuh kan aku setahun tuh, bener-bener setahun tuh, nggak ada pemasukan sama sekali itu. Urep-urep baik gitu. Iya. Hidup-hidup aja ada berarti aja kita nggak boleh terlalu khawatir bahwa kita nggak bisa hidup. Menurutku sih aku nggak mau gitu. Itu udah aku buang jauh-jauh. Urep kok. Selama masih ada tanaman sayur-mayur ibarat amit-amit segembel-gembelnya kita ya. Bayam liar aja bisa di sayur, pepaya mentah aja bisa di sayur. Bener kata Andika juga, memang kalau misalkan kita ke daerah-daerah kayak Jogja aja, buat gue masih jadi prioritas nomor 1. Gue pengen menghabiskan masa tua gue sebenarnya. Karena gue ngerasa kalau ke Jogja tuh ya slow living tapi kita tetap hidup gitu. Dan nggak ada persaingan Pak. Dan nggak ada persaingan. Itu menurutku penyakit yang sangat membuat hidup kita nggak tenang. Itu ya persaingan. Iya, rasanya kalau kita di Jakarta nih ya. Kita diem aja, rasanya kayak kalah sama orang lain. Iya. Yang lain lari loh. Kok lu diem sih? Padahal sebenarnya nggak apa-apa loh. Sesekali kita diem, menikmati momen. Tapi tekanan-tekanan itu mungkin yang bikin. Kita lari, yang lain naik motor, kalah lagi. Kita naik motor, naik mobil. Ibaratnya sesama yang deket lah sama kita, sama artis nih. Anjing nih. Tuh si itu syuting mau lu tiap hari ini kok aku nggak ada ya. Kan terus ada pertanyaan, kok nggak pernah di TV, kok nggak pernah, kepancing kan kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah aku waktu break setahun tuh aku live itu aja banyak tuh pertanyaan-pertanyaan gitu. Gimana lo nge-handle-nya tuh? Enggak, ya nggak perlu di-handle, ngapain? Oh, lebih baik diabayain aja. Sebenarnya ada, cuman memang nggak aku ambil.
gitu. Tapi maksudnya aku ya nggak perlu Ngapain ngejelasin, dijelasin? Iya, nggak penting juga. Benar. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu kalian tahu. Terserah mau kalian mau ngomong apa nggak, terserah orang kita yang jalanin kok. Iya ya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kita tuh sulit nyimpelin isi kepala ini loh, Pak. Dia ngadepin orang mah gini, Pak. Orang setan aja di depan dia nggak ada harga diri. Maksudnya? Nah, gue ceritain ya, lu mungkin belum tahu. Nggak tahu dia pernah gue cerita apa enggak. Jadi waktu itu gue main nih. Sama kalian nggak sih ya Robun? Iya, sama ya Robun juga nih. Gue boyong semua ke Jogja, kita jalan-jalan. Terus main lah ke tempatnya Mae. Waktu itu ada babysitternya Aiko, anak gue. Set, gue lagi ke belakang nih, pendoponya lagi ditunjukin koleksi lampu lah sama Koko, sama Soima juga kalau nggak salah. Ngobrol-ngobrol, begitu kita balik, kok orang-orang ini berkerumun, terus bini gue lagi kayak megangin asisten rumah tangga gue ini kan, ART gue ini. Begitu sampai, nggak taunya kemasukan. Iya. Orang kalau orang lain kan ada proses gitu ya, ada proses apa, kenapa, dimainin dulu ibarat kata gitu ya. Kalau gimmick tuh dimainin dulu, dipanjang-panjangin, durasi dipanjang-panjangin. Kalau sama dia kagak, nggak tahu, gue lupa dia ngomong apa gitu, langsung digampar, 2 kali ya digampar, 2 kali, langsung sadar. Langsung sadar kata mungkin kata RT gue, aduh gue salah pura-pura nih kan. Langsung sadar dia, gila gue bilang, seconfident itu lo sama setan maksud gue. Ya kan manusia kan derajatnya lebih tinggi dibanding setan. Betul kan, minimal ada proses kayak ya coba itu jempol kakinya dipencet. Lu nggak ada itu Soima. Langsung lu ngomong apa sih waktu itu? Tuh, keluarga lu gitu. Habis itu gampar langsung. Berapa bulan kemudian alhamdulillah tuh ART akhirnya resign dari rumah gua. Udah gak kerja lagi sekarang Maya. Udah gak kerja lagi. Gila maksud gua. Ya maaf ya, makhluk astral aja dia seberani itu gitu. Apalagi sama manusia, maksudnya mungkin dia ngerasa bahwa gue nggak peduli lah orang mau ngomong apa. Selama aku emang nggak peduli orang mau ngomong apa, selama aku nggak merepotkan hidup mereka, ya kan. Keluargaku juga baik-baik aja. Jadi ya udah, itu udah cukup. Iya. Nah gue penasaran deh, seorang Soima Pancawati olahraganya apa? Sama sekali Mae. Aku tuh pengen olahraga Pak, cuman nggak ada temennya. Tapi karena bojoku lo olahraga jalan pagi 3 dino ya prei. Nggak ada temennya. Pengen sebenarnya. Tapi di pendopo aktif toh, maksudnya si nari apa ngono-ngono. Iya enggak juga, tapi maksudnya ya apa ya aktivitas beres-beres rumah, raketang nanti ganti-ganti pindah posisi, yang penting dapat keringet, ngalahin kura-kura, apa yang penting aktivitas. Itu kan aktivitas, maksudnya olahraga gitu. Kayak di Jogja kan padel juga udah banyak lapangannya. Nah itu belum. Ada tenis juga ada, lari. Delok lingkar perutnya Mas Koko ini mulai besar. Ini udah mending. Ini udah mending. Pernah lebih besar. Ini udah mending. Nah, kita lagi menjaga pola hidup nih ceritanya, pola hidup sehat ceritanya. Kayak makan sayur. Apa namanya itu, bahasa bukan diet sih sebenarnya ya. Vegetarian. Ya, tapi ya menjaga pola makan yang sehat lah. Enggak menghindari gula, ngono aku udah bisa. Sadar bisa. Ya. Bukan diet sih, tapi ya kui sadar lah, sudah makin tua kan makanan yang masuk harus siapa? Siapa? Pola hidup sehat. Iya. Berusaha. Iya benar. Sesuatu yang baik. Bagus itu bagus. Berarti kan ini fase baru. Ini kan ini juga fase yang kita lalui juga loh. Maksudnya kita lagi ada di fase itu juga. Tapi kalau melakukan olahraga memang belum. Kok sampean bilang aku mau olahraga tapi aku nggak punya temen. Lah di Jogja nggak ada. Maksudnya emang sebegitu
menakutkannya diri lu sampai nggak ada Bukan, temen? maksudnya bukan nggak ada teman, bukan begitu. Kan olahraga itu kan perlu konsisten kan. Aku tuh Betul. senengnya olahraga tuh yang bareng-bareng. Nah misalnya kalau, yuk kita misalnya manggil guru Zumba misal nih ya salah satunya. Itu kan harus bareng-bareng. Ya kita kan nggak bisa memaksakan orang harus tiap ini bayar gitu kan Pak. Nah padahal kalau olahraga sendiri tuh kayak garing, apa sih kayak. Dia harus ngobrol sama Soleh Solihun nih. Soleh Solihun itu dia bisa olahraga sendiri, dia cuma jalan kaki 30 menit Soimah di pekarangan rumahnya. Kemarin kita ngobrol sama dia, kita bilang, lu nggak bosen? Kenapa harus bosen? Kan tujuan gua adalah lari atau jalan. Bukan gua mau ngobrol sama orang, bukan gua butuh orang banyak. Sementara nih berlawanan sama lu, yang olahraga harus rame-rame gitu. Iya. Ajakinlah Mas Koko bareng sama kita olahraga. Iyalah. Karena kan yang Ayolah. konsistennya itu loh yang susah. Melaku, layu jogging, titik. Konsisten itu nanti menurutku. Sing Dimulai penting dulu sih. mulai dulu, udah dapet senengnya, pasti akan konsisten. Aku yang ngerasa sendiri. ngono sih, Mak. Aku ngerasa sadurunge olahraga kan aku wis alhamdulillah wis meh setahun toh. Sebelum itu tuh ngerasa kok awak gopok ya gitu. Stamina kok ini ya. Oh, dia di ruangan bukan disuruh. Gua sama Surya udah nge-gym. Ayo nge-gym. Ayo nge-gym. Tapi begitu dia nyoba konsisten. Terus dia lari. Dia ngajakin, "Ayo lari." Gantian gue yang Tapi begitu nyoba alhamdulillah. Gitu jadi emang Nanti butuh lah sih. untuk olahraganya niat ada sebenarnya. Sebenarnya Cuman- kayak gini, dia juga butuh pematik sih menurut gua Pak Dika. Ya, itu. Dia butuh di circle-nya Ayo, dia gitu. Ayo coba gitu. Ayo coba. Karena kalau nggak orang-orang kayak kita ya ada kesibukan dan segala macem yang juga kadang-kadang ada idealis ngapain gitu. Tapi kalau udah nyoba dipaksa, emang harus dipaksa kali ya. Iya. Nyoba baru. Pengen sih banget, cuman memang ya mau keluar rumah, pernah diajak padel teman gitu, cuman kadang-kadang juga mau keluar rumah tuh juga ini, tapi ya apa yang bisa aku lakukan sekarang aku lakukan dulu dari makanan dan menghindari gula, menghindari nasi, Tetap harus kayak olahraga. gitu-gitu. Tapi Iya, dasarnya dia tapi- kan orang rumahan, Pak, emang. Ya maksudnya kalau Tapi mau- aku kasih tahu sampean ya. Tidak kena. Sampean orang Jogja, neng Jakarta nggak olahraga. Ora. Aku orang Jakarta, bela-belain ke Jogja buat olahraga loh. Kemarin ke Jogja sama Ayu sama temen-temennya sampai itu ya Gilang Allah. kemarin juga ke Jogja juga olahraga Nah, dia. iya sampai Jogja pagi nongkrong bentar di rumah temen, habis itu langsung ke lapangan padel. Besoknya langsung tenis sama pickleball. Wih, jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja loh. Nah besok aku kalau pulang ke Jogja aku olahraga sama anak-anakku. Ayo Cok. juga. Iya. Pokoknya Kita nanti makin tua sih. Iya. Makin tua. Ini obrolan yang udah 40 tahun ke atas nih. Iya, benar. Kayak Bapak diabetes enggak, Bapak ini enggak. Jadi obrolannya udah tentang Aku sih kesehatan, diabetes alhamdulillah tentang aman. anak. Kolesterol ya. Iya. Ini kolesterol. Padahal gua olahraga lu mah tapi kolesterol gua tinggi kan aneh tetep gitu. Itu apalagi nggak olahraga. Apalagi nggak olahraga. Kolesterol. Aku belum. Cukup belum jangan. Iya. Enggak, belum ngecek dia. Ya. Belum Nggak ada yang ngecek. berarti sih, Iya. belum ada yang berarti makanya. Iya. Tapi aku mulai olahraga karena triggerku bapakku kan mari jantung toh. Terus mertua wingi mari ndak ono. Jantung juga. Kalau mertua itu gula udah lama. Akhirnya pas sebelum meninggal itu kan gue melihat progres kesehatannya kan. Gak pengen aja nanti tuanya ngerepotin anak gue atau orang-orang lain gitu. Karena mertua itu kemarin sampai ada di fase maksudnya bangun dari tempat tidur aja perlu bantuan. Lumayan ke-trigger lah gitu. Udah gitu di satu sisi ngerasa kayak kok stamina ini ya baru kerja cuman 2-3 jam rasanya kok energi habis ya. Kalau lagi libur kok malas ya kemana-mana. Badan tuh nggak enak aja gitu. Terus ngeliat bokap terus tiba-tiba jantung. Kan bapakku kan seger loh. Dhuwur gede lemu seger. Orang-orang jantung delok. Duh
kok sakno yo. Padahal ketoknya seger. Nah, ketoknya seger. Wah, mulai mikir. Terus Usi kan wis mulai disian tuh. Aku ayo olahraga. Nggak. Ya ono trigger ya, akhirnya langsung melek ya udahlah gitu. Tapi kalau misal ada turunan jantung nih olahraga juga jangan terlalu di ini Pak. Diporsir. Jangan terlalu diporsir. Makanya pakai jam aja. itu kan buat ngelihat heart rate-nya. Ya kapan-kapan lah Mas Koko lah bareng lah. Ayolah. Yo. Aku sih udah kebayang. Outfitnya Koko. Gimana? Kalau lari ya. Pakai celana panjang tetap. Pakai sepatu lari, topi dibalik, kacamata hitam, pakai baju lari, tetap bawa kamera. Tapi motoran masih hobi motoran. Kalau motoran dia untuk keliling-keliling udah jarang, tapi kalau bengkelnya dia masih. Sekarang narik Koko. Kalau bengkelnya masih, ya utak-utak Sampai hobinya gitu. apa lagi? Aku nggak ada hobi apa-apa sih. Berkebun panjat. Berkebun masih, tapi nggak se ini dulu. Nggak se ekstrim dulu. Dulu kan ekstrim banget, aku sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, aku tetap berkebun. Bangun Biar kan tidur jam 6. Iya. Saya kira enggak. Lah kalau mengkoleksi barang-barang antik itu idenya sampean apa Koko? Sebenarnya dua-duanya seneng, dia juga seneng, aku seneng sama barang antik. Kebetulan sama gitu, kita suka yang antik-antik lah, entah itu kayu, entah itu apa. Nah dia tuh yang pernik-pernik, cilik-cilik, logam-logam opo dikumpul ke Mbak Dini. Nah aku tuh lebih suka yang emang itu bisa dipakai, misal lemari, misal apa, emang sekalian ada fungsinya. Nah kalau dia tuh pernik-pernik apa tempel-tempel apa sing iki kijang apa sing pernik-pernik ngono-ngono. Enggak ada. Yang lampu itu? Lampu dia ada lampu belakang gede Pak. Kayak gini nih. Lampu dari tahun berapa enggak tahu. Terus di kemarin terakhir tuh ini kayu Pak. Kayu bonggol gitu. Itu kayu apa Mai? Kayu jati. Yang mana? Yang di pendopo kan? Yang di ada 4 pilar apa? Ya kan? Harusnya 4 itu. Hah? Pukon. Pucuk kor. Iya aku turun tahu. Iya itu. Aku lumayan jarang aku ning Jogja lumayan jarang. Mahal ya? Dikasih tahu harganya segini. Hah? Serius Cuk? Maksudnya ditaruh doang gitu? Ditaruh doang, karena gede banget Pak. Gede dan panjang. Oh bukan dijadiin tempat duduk atau apa? Enggak. Oh ya bonggol. Kotak begitu. Bukan bonggol. Nek bonggol kan dia ininya kan. Yo kayu lonjoran ngono lho. Kayak kalau dia ceritanya kayak dulu tuh mungkin bekas apa? Ya mungkin dulu itu jadi itu keluaran dari Sungai Bengawan Solo yang meluap. Akhirnya ada kayu-kayu itu muncul. Nah, ketika diselidiki itu harusnya ada 4. Cuman ketemu 3. Yang satu di tempatku, yang satu di Bojonegoro, yang satu di Bali. Dengan panjang dan wujud yang sama. Nah, yang satu belum ketemu. Nah, ceritanya katanya nih ketika diselikidik yaitu kalau misalnya kayak pendopo gitu kan ada 4 soko kan. Jadi bayangin soko zaman dulu entah itu mau kerajaan apa, dia tuh panjangnya 15 meter, berarti itu gedenya seberapa orang-orangnya juga atau zaman-zaman dulunya. Zaman dulu Pak. Gitu. Tapi untuk pastinya kayak apa aku juga nggak tahu ya, mungkin ini juga aku salah. Jadi pastinya kayak apa? Berarti sampean berdua tuh ada waktu untuk mencari tahu. Karena kan orang-orang yang mengkoleksi barang-barang itu kan kayak verifikasi bahwa ini bekas kerajaan ini. Iya. Ya kan kadang-kadang kita nggak sengaja nih Pak. Misalnya kita hunting barang nih misalnya. Ternyata di barang itu ternyata ada kode-kode yang sebelumnya memang kita udah tahu ini kode ini. Ternyata ini barang ini. Nah, dari situ kan kita terus nyari tahu ini barang tahun sekian, terus ini dulunya yang punya siapa, terus ceritanya gimana, kan jadi ngulik kan ceritanya. Seperti kayu itu juga aku ini sama orang kayu juga umurnya udah 750 tahun ternyata. Dihitung dari serat-seratnya kayak gitu. Wah, gede banget Pak. Kayak gitu. Iya, itu. Invest ya?
ya invest lah. Kayak makanya kan kalau misalnya beli kayu kan mending kayu tua sekalian. Nggak bakal busuk, makin lama kan juga makin ini kan. Iya. Apalagi itu kayu kan rendaman dari Sungai Bengawan Solo. Katanya kalau kayu rendaman di air sama kayu yang kena hujan, air panas hujan itu beda. Lebih kuat. Lebih kuat yang direndam air. itu. Makanya ditaruh di luar nggak dilindungin apa-apa. Katanya ya emang udah kuat banget kayunya. Ya cuma memudar aja warnanya karena kena Nggak panas pernah ada hujan. orang datang terus naksir, tak bayari. Pernah belum pernah. Katanya nggak usah. Gelap tuh harganya Pak, biasanya. Wah kalau orang tahu mah. Iya. Wah. Gak kebayang itu. Tapi seneng masnya sama barang-barang antik tuh seneng. Nah, sama hobinya Koko sebenarnya kayak koleksi motor segala macem. Pernah ribut gak gara-gara itu? Enggak. Sampai support aja. Aku lebih support itu daripada dia main cewek. Wah. Mau dia mau sebulan ulek-ulek motor, aku nggak dipegang nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Dia mau ogrok-ogrok knalpot sebulan, aku nggak disentuh. Itu nggak apa-apa. Dibanding dia ngapelin cewek ibaratnya. Aku segitu, jadi gue mau motormu arep motor apa, arep sing tuwek, arep sing apa terserah. Aku nggak pernah ngurusin, nggak pernah tahu motornya apa aja, nggak pernah tahu. Oke. Nggak pernah ikut ngurusin juga. Sing penting adil, naik motor aku juga dinaikin gitu kan. Gitu, maksudnya dari dulu nggak pernah ini aku. Wong nyilih-nyilih duit sih ono, Pak. Sekarang ada juga, kemarin juga sempat ada, cuman udah apa bahasanya? Memproklamirkan bahwa ibaratnya sedekat apapun persahabatan kita, bahkan keluarga, aku nggak akan lagi minjemin uang. Iya. Gitu. Karena beberapa kali banyak kehilangan temen. Iya, gara-gara kadang-kadang sama keluarga juga jadi nggak enak ya. Iya. Jadi ya kalau misal ini ya ngasih seikhlasnya kita aja. Iya. Emang fase Nah sih, kita Pak. nyari duit udah susah, ya kan? Kita ngumpulinnya juga susah, tanggungan kita sendiri juga udah gede. Jadi terus nanti lama-lama juga pertemanan kita juga nggak Mengecil. jadi nggak inilah. Aku juga baru, ya maksudnya sepanjang ngobrol tadi ya, tiap Soimah ngomong, gua lagi ada di fase itu lagi. Wah, gua lagi ada di fase itu lagi gitu. Kalau dulu kan aku nggak bisa, orangnya kan nggak bisaan gara-garanya apa? Gara-gara aku pernah susah kan, Pak. Aku bayangin kalau misalnya ada orang ini tuh aku otakku tuh ke aku zaman dulu. Iya ya. Wah, itu ada akhirnya ya calcul. Apalagi kita merasa bahwa kita beruntung loh gitu maksudnya. Alhamdulillah. Iya, dengan penghasilan kita dapat, masa sih ya udahlah nggak apa-apa. Kadang-kadang gitu kan. Tapi lama-lama kita sadar banyak yang memanfaatkan, banyak yang nggak kapok, banyak yang macam-macam lah. Malah diandelin jadi kayak bank tanpa bunga gitu. Jadi orang sampai sekarang kalau aku live aja masih banyak yang minta-minta duit apa segala. Kalau mau ini pinjem duit di bank gitu. Emang aku bank, aku ya suka. Oh berarti sampai sekarang udah saklek untuk masalah itu? Saklek, emang sudah saklek, nggak bisa. Baru mau minjem buat bikin lapangan padel. Thank you, Mas.